Halo teman-teman Indonesia, kembali lagi bersama saya Sri. Di video ketiga kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu FSJ, BFD, dan Ausbildung di Jerman. Jadi sebagai pengalaman saya ketika saya di Jerman, saya melaksanakan BFD. BFD itu kurang lebih sama dengan kayak FSJ. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang FSJ. FSJ sendiri artinya yaitu Freiwilligendienst Sozialjahr, atau sebuah pelayanan sukarelawan sosial yang diadakan di Jerman dan berlangsung sekitar 6-18 bulan, yaitu sekitar maksimal 1,5 tahun. Dan biasanya FSJ sendiri dimulai pada bulan September. Namun ada juga beberapa tempat yang dimulai di bulan lain. Misalnya waktu itu saya memulai BFD saya di bulan Januari. Kemudian beberapa tempat untuk FSJ sendiri itu seperti di taman kanak-kanak, rumah sakit, rumah untuk lansia, sekolah SD, rumah untuk tunasusila, dan lain-lain. Untuk informasi lengkapnya teman-teman bisa cek di internet, nanti aku tulis beberapa webnya. Nah, peserta FSJ atau FSJ itu berumur sekitar 18 dan maksimum itu 26 tahun. Jadi teman-teman yang baru lulus kuliah ataupun lulus SMA bisa mulai apply untuk FSJ ini. Dan FSJ ini diadakan karena untuk mensupport pemuda-pemudi yang ada di Jerman ataupun di luar Jerman untuk mendapatkan pengalaman yang mereka harapkan, yang mereka inginkan sebelum masuk universitas atau sekolah kejuruan lainnya. Misalnya teman-teman lulus SMA atau SMK di Indonesia, kemudian bingung nih mau masuk universitas tapi jurusan apa ya yang sesuai dengan minat kalian. Jadi biasanya di Jerman itu mereka yang belum tahu mau kemana, mereka ini ambil FSJ namanya. Jadi biasanya setelah pengalaman selama 6 bulan ataupun 1 tahun, mereka mendapat kayak gambaran, oh kalau kerja di TK itu seperti ini ya, oh kalau kerja sama anak-anak autis itu seperti ini ya, oh kalau kerja sama lansia itu seperti ini ya. Jadi setelah mereka melaksanakan FSJ-nya, mereka kemudian tahu mau ngambil jurusan apa ketika nanti lulus sekolah ataupun setelah lulus training FSJ ini. Jadi FSJ ini bukan training ya, salah, jadi diralat, jadi kayak voluntary system gitu, jadi seperti itu. Nah kemudian untuk mensupport pemuda-pemudi yang masih bingung mau kemana, jadi pemerintah ini mengadakan FSJ ini, dan itu bagus banget sih. Jadi buat teman-teman di sini, mereka mempunyai tanggung jawab kerja itu tidak harus profesional, tapi diharapkan profesional. Jadi mereka itu meskipun baru lulus sekolah SMA, tapi dianggapnya sudah sangat dewasa seperti itu. Jadi udah mulai bertanggung jawab ini itu seperti itu. Jadi kerjanya sama seperti kerja guru yang lainnya, misalnya sekitar 8 jam per hari ataupun misalnya kayak 35-40 jam per minggu seperti itu. Nah, untuk mendaftar FSJ sendiri kalian bisa cek di website atau internet, nanti aku tulis di akhir videonya. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu BFD. Nah, aku ini di Jerman
melaksanakan BFD itu sekitar 1,5 tahun. Jadi apa itu BFD? BFD itu Bundesfreiwilligendienst. Jadi kurang lebih sama dengan FSJ ya. Cuman bedanya di sini umur peserta BFD itu sekitar 27 tahun sampai 99 tahun. Jadi pokoknya setelah kalian umur 27 tahun kalian sudah bisa daftar BFD. Kalau seandainya sebelum itu kalian daftar FSJ seperti itu. Kemudian jam kerja FSJ dan BFD itu kurang lebih sama, yaitu sekitar 40 jam per minggu. Dan gajinya FSJ dan BFD itu kurang lebih sekitar 600 sampai 700 euro per bulan. Dan itu pun tergantung kalian dapat tempat tinggal gratis atau kalian harus bayar. Kalian harus tanya ke agen yang memberi informasi tentang BFD atau FSJ ini sebelum mendaftar. Gaji kalian berapa, terus kalian dibantu untuk mencari tempat tinggal atau bagaimana, seperti itu. Jadi semuanya harus cek and recheck sendiri sebelum mendaftar BFD atau FSJ misalnya dari Indonesia. Nah, kemudian syaratnya untuk orang Indonesia yaitu sertifikat bahasa Jerman atau sertifikat dari Goethe-Institut, yaitu sekitar A2. Kayaknya sih waktu itu aku nggak ditanya sertifikatnya, cuman waktu itu pas interview langsung di Jerman semuanya lancar, dan kebetulan waktu itu tempat BFD aku emang lagi butuh orang. Jadi as long as kalian mengerti apa yang mereka tanyakan, apa yang mereka perintahkan, jadi nggak masalah. Tapi baiknya sih kalian udah punya sertifikat A2 ataupun B1 dari Indonesia, itu akan lebih baik. Kemudian setiap bulan itu ada seminarnya. Jadi biasanya FSJ itu sebulan sekali seminarnya, yaitu sekitar 1 hari sampai 1 mingguan. Untuk BFD itu sebulan sekali hanya 1 hari. Jadi di sini yang lebih santai bisa dibilang FSJ, karena mungkin dari umur pesertanya sendiri lebih muda, seperti itu ya teman-teman. Nah, tapi aku punya teman yang selesai melaksanakan program Ausbildung di Jerman selama 3 tahun. Jadi teman aku ini dia mengambil jurusan asisten dokter gigi di Jerman, tepatnya di Augsburg. Jadi kami waktu itu kenal dari Facebook sebagai orang Indonesia yang sedang au pair di kota Augsburg tersebut. Jadi jelasin lagi apa sih Ausbildung itu, yaitu sekolah kejuruan yang lamanya sekitar kurang lebih 3 tahun. Kalau bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai vocational training, atau misalnya kayak di Indonesia itu kuliah kalian jurusan D3 seperti itu. Nah, jurusan Ausbildung itu banyak sekali, misalnya di bidang perhotelan, di restoran, rumah sakit, sebagai perawat, ataupun sebagai asisten dokter gigi, ataupun dokter umum, dan seterusnya. Selain itu, teknisi untuk di bagian misalnya mesin pesawat, ataupun di mesin kereta, dan mesin di mobil, dan lain-lain. Banyak ya, pokoknya Ausbildung itu programnya luas banget. Jadi nanti kalian tinggal lihat aja Ausbildung di Jerman, jurusannya ini itu, seperti itu. Dan biasanya Ausbildung juga dimulai pada bulan September. Nah, di Jerman, di Eropa khususnya untuk memulai sekolah ataupun misalnya kuliah itu biasanya dimulai pada bulan September, seperti itu, setelah musim panas. Nah, kemudian waktu antara kerja di tempat training dan sekolah itu berbeda-beda. Misalnya teman aku itu dia misalnya 2 minggu di sekolah, dia belajar
2 minggu itu di sekolah, dan kemudian 1 minggu dia bekerja di tempat kerjanya, jadi kayak training ataupun praktek seperti itu. Jadi selama 3 tahun itu kalian tidak jenuh hanya di sekolah saja, tapi kalian ada waktunya untuk belajar langsung di lapangan seperti itu. Nah, kemudian info lengkapnya nanti aku tulis di sini, nanti kalian bisa cek di internet ya. Dan kemudian yaitu untuk yang tertarik Ausbildung tidak ada batasan umur. Di kelas bahkan ada peserta yang berumur 50 tahun. So jangan khawatir untuk terus belajar. Nah, syarat untuk Ausbildung sendiri untuk orang Indonesia yaitu pastinya sertifikat bahasa Jerman. Kayaknya sih minimal B2, namun itu tahun sekarang, tahun 2021 ataupun sebelumnya. Nah, aku nggak tahu nanti di tahun-tahun berikutnya itu persyaratannya harus berapa, jadi nanti kalian harus cek dan recheck kembali seperti itu. Nah, rata-rata kalian harus lulusan SMA, SMK juga boleh, ataupun lulusan pesantren, tapi pokoknya SMA sederajat seperti itu. Untuk mencari tempat Ausbildung sendiri bisa dengan cara mandiri ataupun lewat yayasan. Jadi sekarang udah mulai banyak agen ataupun yayasan untuk kalian yang mau Ausbildung di Jerman. Jadi di yayasan tersebut nanti membantu kalian untuk mencari tempat Ausbildung, belajar bahasa Jerman, dan lain-lain. Nah, untuk yayasan kalian harus berhati-hati agar tidak ada penipuan. Nanti aku tulis yayasan yang aku rekomendasikan untuk kalian di sini. So, selamat mencoba.